Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah ghaibin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi dengan kami di pertemuan yang selanjutnya tentang masalah sunnah-sunnah yang kita lakukan di dalam kita berpuasa atau di dalam bulan Ramadan. Kita baca sedikit yang bahwasanya sunnah yang selanjutnya yang diperintahkan kepada kita untuk melakukannya, yaitu sunnah meninggalkan merasai makanan. Merasai makanan memang sesuatu yang tidak dapat membatalkan puasa, akan tetapi dia dapat mengurangi pahala puasa kita. Lalu berbeda halnya dengan apabila seseorang ingin mengunyah makanan tapi diberikan untuk anaknya, itu maka diperbolehkan dalam syariat dalam artian mubah. Lalu untuk selanjutnya, dan makruh bagi orang yang puasa itu bersugi. Kapan dia makruh bersugi? Setelah tergelincirnya matahari. Ketika masuk waktu zuhur, maka bagi orang yang berpuasa itu makruh atau sunnah tidak bersugi atau tidak bersiwak. Bahkan kata Rasulullah SAW, berubahnya bau mulut orang yang berpuasa di hari kiamat itu terlebih bagus daripada bau harum minyak kasturi. Itu kata Rasulullah SAW. Dan untuk selanjutnya, yang bahwasanya sunat memperbanyak i'tikaf, apalagi di 10 akhir bulan Ramadan. Kenapa? Supaya kita mengharap berpapasan dengan malam Lailatul Qadar. Dan rukun i'tikaf hanya 2 saja. Yang pertama, niat kita menetap atau beriktikaf di satu masjid, dan yang kedua, tetap tubuh kita di dalam masjid tersebut atau tidak keluar dari lingkungan masjid. Lalu malam ke-10 akhir di bulan Ramadan itu ada apa? Yaitu Lailatul Qadar. Apa Lailatul Qadar? Lailatul Qadar itu apabila kita menjalani ibadah di malam tersebut, maka Allah lipat gandakan pahala ibadah kita di malam itu bagaikan kita beribadah 1000 bulan. Dalam artian berapa? 83,3 bulan. 3 tahun 83 tahun, 3 bulan. Ya. Nah, lalu kapan Lailatul Qadar itu ditemukan? Banyak dari para alim ulama yang bahwasanya mengatakan bahwasanya Lailatul Qadar itu dicari itu pada 10 malam akhir min Ramadan, daripada bulan Ramadan. 10 akhir daripada bulan Ramadan. Kebanyakan dari kita 10 akhir di bulan Ramadan itu tidak ada lagi orang yang beribadah. Tidak banyak lagi orang yang beribadah. Karena apa? Karena menunggu kedatangan hari raya Idul Fitri. Tapi di dalam syariat kita yang bahwasanya diperkencangkan ibadah di 10 terakhir bulan Ramadan. Dan sunnah juga menghidupkan malam sampai ke 30 Ramadan. Kenapa? Karena pasti di dalam 10 terakhir itu pasti mendapati malam Lailatul Qadar. Di mana menghidupkan malam Lailatul Qadar juga itu ada hadisnya. Man qama Lailatul Qadri imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa yang menghidupkan malam Lailatul Qadar, maka dengan keimanan dan mengharap pahala daripada Allah Subhanahu wa taala, niscaya
diampuni dosa bagi orang tersebut yang telah lalu. Lalu sunnah lagi bagi kita ketika memang, kalau memang kita mendapati itu malam Lailatul Qadar atau malam Qadar, bagi orang yang melihat maka sunnah baginya menyembunyikan dia, tidak memberitahukan kepada siapapun. Supaya apa? Supaya tidak timbul riya di situ, ikhlasnya hilang ketika kita memberitahukan malam itu malam Lailatul Qadar. Dan sebagian daripada tanda malam Lailatul Qadar itu tiada hangat dan tiada sejuk pada malam itu, dan terbit matahari pada hari esoknya dalam keadaan berwarna putih. Apa arti warna putih itu? Yang bahwasanya kebanyakan para malaikat itu turun dari langit dan naik dari bumi hingga menuju ke langit, di mana malaikat tatkala itu naik turun sehingga cahaya matahari meredup dan berkesan warna putih cahaya matahari. Kenapa? Karena naik turunnya malaikat, maka cahaya matahari itu tertutup oleh sayap-sayapnya malaikat, dan dengan jisimnya malaikat yang sangat halus, dengan zatnya malaikat yang sangat halus, maka tertutup cahaya matahari. Dan yang terakhir dikatakan dalam kitab Sabilul Muhtadin karangan Syekh Irsyad Al-Banjari, dan tiada diperoleh sempurna Lailatul Qadar melainkan orang yang mengetahui akan dia. Maka tidak ada orang yang benar-benar tahu Lailatul Qadar kecuali memang orang yang berilmu, orang-orang pilihan Allah. Jadi bagi kita yang hanya mengetahui tanda-tandanya itu pun belum tentu 100%. Makanya sunnah bagi kita untuk menyembunyikan dia. Lebih baik mantapkan saja, kencangkan saja pahala dan ibadah-ibadah kita. Hanya itu saja. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kami dan bermanfaat bagi jemaah ghaibin semua. Billahi taufiq wal hidayah. Subhanallah bihamdihi, subhanaka Allahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.